mungkin kita akan bicara tentang heritage di Kampung Tongkol dan apa yang dilakukan oleh. Dan saya kira ada warga Tongkol yang ikut juga ya. Ada. Penting soalnya. Oke, Bapak Ibu silakan. Mas Gugun, saya kira Anda akan memulai. Ya, silakan. Waktu untuk Mas Gugun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya. Saya Gugun. Saya tinggal di Kampung Tongkol RT 7. Tapi kebetulan saya juga bekerja di Urban Tour Consortium atau UTC. Nah, ini sebelah saya ini Pak Gatot. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot. Saya warga Jalan Tongkol. Ya, ini Pak Gatot ini kalau bahasa sini dayangnya tembok gitu lah, dayangnya gudang belakang gitu kan. Disebutnya ketua saya Pak. Ketuaan. Kalau di sana tapi di Jalan Tongkol. Ya, nah mungkin saya mulai dari cerita kali ya, cerita awal mula kampung dulu ya, supaya ada gambaran sebelumnya. Saya juga dapat cerita doang juga karena tidak mengalami sejak awal. Pertama-tama usia saya masih muda, juga masuknya kelihatan muda loh. Kelihatan muda. Salah muda. Nah, kalau ini sebenarnya yang berada di kawasan dekat tembok ini, satu kawasan ini sebenarnya disebut ada 4 kampung sebenarnya. Ada kalau dari depan Kerapu, Kampung PN, Tongkol dan Lodan sebenarnya. Cuman yang memang masih dekat tembok dan tiang temboknya masih cuman ada di Tongkol, karena yang di Kerapu dulu yang kastil bentuk kotak itu ya, itu udah nggak ada barangnya sama sekali gitu. Nah, yang tersisa hanya yang di Tongkol. Oh iya, kalau saya boleh tunjukin, yang Tongkol itu di daerah sini. Lagi dibesarkan. Oh iya. Nah, ya, yang Tongkol di sini, terus Kerapu di sini, PN di sini, Lodan di sini. Nah, yang tersisa ada bangunan cagar budaya cuma di sini doang. Kan kalau tadinya saya lihat gambar ada di sini, ini sudah habis karena sudah berganti dengan ruko. Oh, ruko. Berganti dengan ruko dan di sini gudang-gudang. Tapi ada satu bangunan yang masih, saya lupa itu dulu bangunan apa, tapi masih itu. Cuman nggak terawat dan tidak terpakai. Sama juga yang di Tongkol juga gitu. Nah, kalau sejarah kampungnya, awalnya ini berbeda-beda juga dari keempat kampung itu. Karena kalau yang Tongkol itu awal mula ada karena dulu awalnya ada staf Bemlab itu TNI Angkatan Darat yang mesnya nggak cukup. Akhirnya sama pihak Kodam disuruh, pihak Bemlab itu disuruh membangun rumah di pinggir kali yang waktu itu masih alami, belum ada turap gitu. Di situ mulai bangun, beranak pinak, kawin, punya anak lagi, lalu ada yang masuk jadi lebih banyak. Nah, kalau yang depan Kerapu dan PN dan Lodan itu pelayaran, dalam arti dulu nelayan. Karena dulu jembatan itu masih jembatan buka tutup, sehingga masih bisa ada kapal masuk minimal untuk perbaikan, karena yang di PN dan Lodan itu blok untuk perbaikan kapal di situ. Nah, ketika kapal masih bisa masuk, ini rumah masih agak di pinggir karena untuk lalu lintas perahu yang akan diperbaiki. Jadi ketika sudah jembatan buka tutupnya mati, dibangun dengan semen, di situ sudah mulai nggak ada kapal, akhirnya rumah mulai ke tengah kali gitu. Sampai cerita dari cerita dari sesepuh kampung itu dulu sampai dekat sekali, memang antar rumah dengan seberangnya itu dekat. Nah, lalu tahun 90 gudang juga masih ya. Gudang yang gudang itu ada 3 atau 4, ada 4 itu juga masih ada 4, dan ada tembok itu juga masih. Nanti
Pak Gatot yang bisa cerita soal pembongkaran gudang itu sebab apa gitu, sebab tol gitu, nanti Pak Gatot yang cerita. Karena 90 lalu perubahan di kali itu lalu diturap gitu lah, diturap sehingga ada pembebasan lahan, rumah-rumah yang tadinya di atas kali lalu minggir, kepotong oleh turap lalu jalan. Dari situ mulai ada perubahan, tapi karena jalan itu kemudian tidak diaktifkan oleh pemerintah, artinya setelah dibangun turap dan lalu dibiarkan lalu dipakai. Nah, caranya bagaimana ya, berarti ada apa istilahnya, kompromi-kompromi yang dilakukan, dalam arti sungainya ya berkompromi dengan rumah warga juga berkompromi dengan sungai, tembok juga kompromi dengan warga juga berkompromi dengan tua begitu. Nah, di situ kita cari jalan tengah dengan berbagai upaya penataan. Tetapi memang belum sempurna betul, tapi paling tidak saya pribadi bahagia tinggal di situ. Karena apa? Karena kita sudah mulai lah. Dalam arti sudah memulai untuk perubahan. Karena berapa tahun saya tinggal di sana itu tidak pernah ada perubahan. Artinya ya pokoknya hidup itu berjalan saja apa adanya gitu. Tidak ada apa ya, visi kemana gitu lah, tidak ada visi keren orang, iya kayak nggak ada, kita hidup kayak masing-masing itu sebelum ini. Kamu mau ngapain sih, mau ngapain ya terserah gitu. Nah sekarang mulai ada mimpi bersama gitulah yang saya rasakan. Itu menurutku ada suatu yang besar itu di situ bagi saya, bahwa perubahan fisik itu belum bisa dicapai dengan cepat ya, itu apa ya, tantangan kita, tapi paling tidak kita itu sekarang punya mimpi bersama, itulah yang membahagiakan. Nanti ditambah soal Pak Gatot karena tema hari ini adalah heritage, jadi tolong bicara soal tembok. Pak Gatot sudah lebih dari 50 tahun Pak ya? Belum. Sudah 50 kita masih heritage Pak. bisa didaftarkan ya, bisa Iya, didaftarkan. bisa didaftarkan. Saya masuk di Jalan Tongol itu kira-kira tahun 86-87. Di bisa tinggal di sana itu saya bisa dikatakan membeli kepada orang-orang yang tadinya bekerja di gudang situ. Gudang situ dulu itu yang menguasai kan Jepara, sehingga saya beli, sehingga pada tahun 91 saya kebetulan dipercaya oleh warga dijadikan ketua RT di situ. Pada tahun 91-94 itu mulai ada pembebasan 94-95 itu. Namun di situ kan ada gudang tua yang disebut yaitu gudang timur. Ya. Cuman di situ kan terpotong banyak sekali. Kebetulan saya dulu itu juga ketua RT. Saya itu pernah sempat mengumpulkan genteng dan kayu non jati itu bagian dari milik saya. Rencana saya dulu itu itu akan kita jadikan untuk membangun pasar, karena di situ kan sudah dibebasin oleh pemerintah, khususnya di Jalan Tongkol itu. Rencana saya dulu itu ingin bangun pasar itu kan sebelah selatan itu kan di bawah UTEK. Nah rencana saya itu akan bangun di situ, karena saya punya prinsip seperti itu. Sebelum pelaksanaan pembebasan saya pernah dipanggil oleh Pak Wali Kota. Artinya dulu itu sebetulnya, ini ngomong jujur ya, sebetulnya dulu itu harga pembebasan per meter itu taruhlah pokoknya 70, dimainkan dikurangi 20. Bahasanya Pak Wali Kota itu sigar semangka atau apa ya itu, tapi pelaksanaannya itu nggak ada. Nah tujuan saya itu kalau memang saya dapat bagian daripada itu akan untuk membangun pasar tadi. Berhubung itu nggak ada, dapatnya cuma genteng plus kayu, akhirnya kayu dan genteng itu udah siapa yang mau pakai aja, seperti itu. Nah pada tahun 95 kan ada pelaksanaan pembangunan dan sebagainya. Nah, warga itu mulai 96 itu mulai berdatangan di jalan tol tersebut. Ada yang tadinya sebelum di bawah tol itu Tahun berapa Pak? Covid Pak. Tolnya tahun berapa? 95-an Pak. 95 tol dibangun? Betul Pak. Setelah itu
kalau yang sebelah, yang saya maksud sebelah selatan yang di bawah kita itu udah sebagian udah terisi sama warga. Nah 96, 97 itu udah mulai masuk di tol itu Pak. Soalnya jam 97 udah mulai jadi karena kan berjalan pembebasan langsung sekali dibongkar langsung dibangun. Setelah jadi langsung pagar itu juga penuh. Sedangkan dulunya itu juga di pagar, cuman pagarnya habis untuk pengerasan di lingkungan di situ. Nah, tapi yang saya maksud itu, yang saya sayangkan itu gudang tersebut sebetulnya tidak sisa itu enggak hanya segitu masih panjang, cuma pihak pembongkar itu memang bahasa ini kami bahasa apa ya? Berhubung saya itu sekolahnya tinggi, jadi nggak begitu bisa atau bahasa, jadi diperluas untuk pembongkarannya. Jadi gudang tersebut tinggal segitu gitu. Nah, selama kita di situ, cuman saya berhubung peduli, sangat sayang sekali dengan adanya gudang tua itu tadi. Setiap ada orang berkunjung ke situ, pasti selalu saya dampingi, kita guide. Saya juga ingin belajar dan ingin memberitahu informasi sesuai daripada apa yang pernah kita tahu seperti itu. Jadi setiap orang ke situ tahu dari mana itu pasti saya ketimpa. Jadi tahu dari UNESCO atau dari pariwisata atau turis itu selalu saya dampingin terus seperti itu. Cuman yang agak peduli cuma di sana itu kayaknya belum ada selain saya untuk mendampingi orang-orang yang datang ke gudang tua itu. Sempat-sempat saya juga agak sedikit kesinggung kala itu barangkali karena di tempat kita itu memang sebetulnya juga kumuh, tapi saya dibilang kumuh itu nggak mau. Karena kala itu saya pernah sempat membuat konsep ya Pak Bung ya. Konsep rumah apa itu Pak? Konsep tandingan untuk melawan penggusuran terhadap pemerintah itu. Jadi kita berusaha untuk membuat konsep sendiri, akan membangun kampung pariwisata dan sebagainya sesuai daripada gambar yang tadi seperti itu. Hingga saat ini masih selalu ada kegiatan untuk mempertahankan kampung tersebut seperti itu. Bapak masih ingat dulu itu kan gudang itu kalau nggak salah ada dua ya sekarang dari parkiran mobil-mobil Ya, tadinya ada dua. Ada dua. Itu Nah, kapan dibongkarnya Pak? kalau yang itu sih 90-an 2012 ini Pak. 2000 Pak, bukan 19. Itu bukannya dibongkar Pak. Nah, kalau di situ itu dulu itu dengan sendirinya rubuh. Oh. Terus sampai dimuat oleh Kompas 10-an baru pindah ya Pak. enggak lain. Itu tadinya kan sebelah selatan. Iya, selatan Tadinya tol iya, kan. itu bersamaan dengan pembebasan tol tersebut karena dia itu melayani pembangunan tol tersebut seperti itu. 90-an 697 Pak itu. Itu sudah ada itu Sudah ada, tapi di sebelah selatan Pak itu. Bukan di pinggir tembok di selatan. persis. Apa yang di sekarang di Ini bagian utara itu berapa? ya. Kalau di situ itu pindahnya Baru. 2000 tunggu dulu 2014 dari 2014 itu Bu. Pembebasan itu di 2011 berarti 2013an Pak. Itu saya masih ngalamin juga yang di tengah itu dan ada pohon besar gitu. Ya, Saya masih ingat betul karena waktu itu saya foto setan-setanan di situ kan. Teman-teman saya juga itu. Itu masih ada itu. Cuma 2000 berapa sudah hilang gitu. Tapi maksud saya begini. Sering dituduhkan masyarakat yang ditakutkan kan. Ada cagar budaya dan masyarakat kan ditakutkan wah ini, apalagi kemarin itu juga ada orang mana sih dinas pariwisata atau apa datang ngukur-ngukur juga katanya mau didaftarkan. Tapi yang selalu jadi masalah itu kalau ada masyarakat dibilang akan merusak cagar budaya, itu ditakutkannya begitu. Tetapi justru kami yang di Tongkol itu jadi saksi betul bahwa yang merusak itu pemerintah sendiri gitu. Kenapa? Ada tol itu, lalu juga dari TNI. Kalau ya itu logika ya karena semua izin dia termasuk yang semen itu, semen pindah ke situ itu atas izin dia. Lalu yang kedua
pembongkaran tembok yang di tengah, yang apa? Tembok di tengah itu. Ya, di sebelah Gudang istilah kita di sebelah barat lah ya, karena tembok itu kan sejajar gitu, satu di barat, satu di timur kan. Yang sekarang tersisa kan di sebelah timur. Nah, bukan gudang Pak ya, tembok ya Pak. Tembok ini ya, terusan ini. Oh, tembok terusan ini. Tembok ini, Iya, tapi iya. yang ke dalam. Iya, Kalau iya. dulu kontainer nggak bisa masuk Pak. Iya, iya, iya. Kontainer nggak bisa masuk. Jadi tanah kosong gitu, terus bisa untuk konser slang kan waktu itu. Iya, iya. Nah setelah itu dibongkar, kontainer masuk semua itu. Nah yang punya bisnis parkir siapa ya? TNI di situ. Itu dihabiskan, itu diratakan itu tahun 2014 itu. Soalnya apa? Di situ dulu itu kan sisa-sisa tembok itu kan masih ada Pak. Ada, ya. Artinya tuh pada tahun 2014 itu ada TNI ingin memperluas lokasi perparkiran untuk ada bisnis kan Pak itu. Akhirnya itu diratakan. Sebetulnya waktu dulu itu saya udah dapat pesan dari orang Belanda, itu namanya Master Jack, itu sih pesan Pak, kalau bisa itu di sini itu dibangun kafe sambil untuk menjaga dinding-dinding ini, biarpun ini dinding udah berantakan, kalau di luar pun ini dipertahankan Pak. Seperti itu bahasa Indonesia-nya. Itu hubung sini saya pribadi juga nggak punya muda dan sebagainya, cuman kita iyain aja. Cuma tanggal 2014 itu ada pemerataan kembali. Nah, Gudang ini adalah sisa yang paling orisinil karena Museum Bahari sudah berkali-kali direnovasi dan sudah berkali-kali diurung karena jarak jendela ke lantai di Museum Bahari mungkin tinggal 70-60 cm, di sini masih 120 cm, jadi masih asli. Tapi sayangnya hari ini yang tadi diceritakan adalah yang ini sekarang sudah berubuh gudangnya, yang bagian yang tadi diceritakan oleh Pak Gatot dan Pak Gubun tadi. Jadi dan ini pun yang tadinya gudangnya sampai sini sekarang sudah terpotong oleh jalan tol. Mungkin untuk dilanjutkan sebelum kita diskusi lebih jauh, Bu Shirley bisa melanjutkan. Mungkin bersama saya ada Amira juga, mahasiswa saya yang sekarang sudah tidak mahasiswa lagi, sudah lulus, yang ikut bersama-sama warga di Tongkol merumuskan apa tadi, visi kampungnya, mimpi bersama gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kami lakukan di sana gitu ya bersama warga? Sebenarnya yang kami lakukan itu sederhana, dan saya kira semua arsitek-arsitek yang ada di sini juga bisa melakukannya gitu ya, nggak ada sesuatu yang istimewa. Wow. Gitu. Kami itu cuma nemenin warga merumuskan mimpi gitu ya. Jadi kalau ini kita lihat suasana di sekitar kampung Tongkol ini, Tongkol dan Prabu, kita nggak akan tahu bahwa di balik di tengah-tengah kota tua ini ada sebuah perkampungan yang sebenarnya punya potensi sangat tinggi. Ya, jadi kami ke sana mungkin tahun lalu sekitar bulan Oktober, awal Oktober. Pertama kali saya sebenarnya nggak pertama kali juga ya, kami udah sering ke sana tapi cuma lihat tembok biasanya, cuma sampai tembok habis itu pergi lagi, tapi kami nggak pernah tahu bahwa ada sebuah pemukiman yang punya potensi besar sekali di sana. Nah, sebenarnya apa sih yang kami lakukan di sana? Tadi saya bilang kami tuh nemenin warga untuk kenali potensi dan kekurangan yang ada pada mereka. Sebenarnya mereka udah tahu, seperti Pak Gatot tadi cerita panjang lebar banyak sekali, ini saksi sejarah yang kita harus yang nggak tergali gitu, nggak keluar ininya ya, informasinya disimpan sendiri gitu. Di sana kita nggak pernah tahu karena biasa kan kalau kita di luar suka oh ya sudah ini yang terbaik, apalagi arsitek ini yang terbaik, top down dan seterusnya, nggak pernah dengarkan. Kami di sana berusaha nemenin mereka mengungkapkan apa intinya, apa potensinya, mendengarkan mereka, ngobrol, diskusi bersama mereka. Kemudian apa yang mereka ceritakan itu kami petakan sama-sama. Jadi sebenarnya sesederhana itu yang kami lakukan, ya. Nah, kemudian dari situ ya kita mengeluarkan satu peta kolektif yang bersama-sama dimiliki oleh warga.
Dan kemudian kami cross check kembali gitu ya. Cross check kembali ceritanya Pak Gugun dengan waktu itu ada dari UNESCO datang juga dari berbagai sumber kami cross check dengan dokumentasi sejarah dan seterusnya. Jadi ini tokohnya Pak Gugun. Jadi diskusi-diskusi semacam ini kami laksanakan bersama warga untuk menggali. Pak Gugun Pak Gatot cerita apa yang beliau ketahui, apa mimpi beliau mengenai kampung, dan warga juga kami gali untuk bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan dari kampungnya. Ya, jadi mereka coret-coret mengenali kampungnya itu sebagai apa gitu. Ada yang sungai tadi cerita sungai, yang perahu cerita jembatan yang menghubungkan. Jadi beda-beda lokasi, beda-beda cerita yang kami dapatkan dari mereka. Jadi ada mimpi-mimpi yang berbeda dan pada dasarnya sebenarnya satu gitu ya. Mereka ingin tetap di sana. Mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari kota tua dan bagian dari sejarah. Kemudian hubungan dengan sungai juga sangat erat dan kemudian dari cerita yang tadi kita diskusi digali dan seterusnya, kami juga bersama-sama warga memetakan satu persatu gitu ya. Kalau yang belum pernah ke sana mungkin sebagian dari sini sudah pernah ke sana ya, kalau ikut workshop sama Gus gitu. Kan kita petakan juga potensinya, misalnya di sana banyak sekali pohon-pohon buah-buahan yang sangat produktif di sana. Lalu warganya juga sangat produktif juga dalam produksi kerajinan tangan, lalu makanan, lalu jadi banyak hal yang kami gali di sana yang ternyata kalau kita tidak petakan nggak kelihatan gitu. Jadi dan semuanya ini merupakan bagian dari keseharian mereka, ya. Yang kelihatannya kalau kita lihat begitu aja ya take it for granted gitu, tidak ya sudah gitu, kampung di pinggir sungai di balik ini. Nah jadi kami juga coba lihat gimana sih sebenarnya mereka lokasinya di sini dilihat secara lebih luas gitu ya. Ternyata yang dominan di sini aktornya itu truk ekspedisi dan supporting system itu. Jadi jalan tol, truk, ekspedisi, kontainer, nggak ada orangnya. Jadi orang nggak tahu tuh kemana gitu ya, kelelep sama traffic gitu. Tapi ada poin-poin wisata, poin-poin peninggalan kota tua di sana yang tidak jauh gitu ya. Jadi di ujung itu kan ada Museum Bahari, Menara Syah Bandar gitu ya. Dan perempatan itu horor ya. Kalau di Kerapu kita di sana itu horor sekali. Nah, bagaimana kita bisa melihat mungkin permukiman itu bisa menjadi penyeimbang di situ gitu ya. Walaupun cuma satu lapis gitu, tapi dia bisa mengimbangi kegiatan yang sangat saya bisa bilang ini sangat maskulin gitu di situ. Ya, karena supir truk kalau kita ke sana malam hari sedikit itu truk dan awak-awaknya udah di trotoar pijit-pijit ya, Mas Rom ya. Aman ada Pak Gatot. Ada Pak Gatot. Jadi memang sangat maskulin di situ. Lalu ada benglak, maskulin juga kan. Jadi, loreng gitu. Jadi semuanya ada TNI AL juga kan di situ. Pokoknya sangat tinggal gitu. Nah, jadi bagaimana nih kita melihat apakah kalau misalnya ada permukiman ini bagaimana posisinya terhadap kanal gitu, dia akan menghubungi atau menghadap gitu ya, terhadap tembok juga seperti itu. Jadi Siapa langsung boleh lihat gambar sebelumnya. Nah, buat yang belum pernah ke sana, kita bicarakan adalah area ini. Itu adalah sebetulnya kastil tua Batavia. Jadi kompleks ini adalah kastil pertama Batavia sebelum benteng besar itu dibuat. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah
peninggalan yang relatif tertua yang ada di Jakarta. Silakan dilanjutkan. Bisa. Oke, jadi selama ini memang warga itu diminta apa? Yang di pinggir kali gitu ya, di pinggir sungai selalu memang kita sering dengar digusur untuk membangun jalan inspeksi. Itu yang sering kita dengar. Tapi kita tidak pernah tahu berapa yang dibutuhkan untuk jalan inspeksi. Apakah cukup segede bentor, becak motor, apa segede yang 15 meter gitu buat Transjakarta bisa masuk. Jadi dengan kondisi di situ kami bicara, diskusi dan sebagainya. Bagaimana kalau sampai pada kesimpulan bagaimana kalau ketimbang jalan inspeksi, permukiman ini menjadi permukiman inspeksi. Jadi karena idenya jalan inspeksi itu kan jalan untuk merawat sungai. Nah di sini yang diajukan adalah permukiman ini yang akan merawat sungai karena dia mundur, lalu dia akan jobol kalinya gitu ya merawat sungai. Jadi dengan adanya warga di sini pun bukannya truk yang jadi truk dan tadi yang maskulin tadi jadi regulator dan menjadi aktornya, tapi permukiman. Lalu bagaimana kita melihat tadi buffer atau permukiman inspeksi tadi dan keseharian mereka yang tadi sudah kita petakan itu menjadi pemersatu antara sejarah dan lingkungan dalam hal ini pohon-pohon dan kanalnya serta sejarah yang ada di sekitarnya dari kawasan kawasan Kota Tua termasuk tembok. Lalu ini sebenarnya proses aja bagaimana proses ini mahasiswa dan warga bolak-balik studio, lapangan dan seterusnya digarap lah ya. Dan ini warga Mas Bubun ada Pak Imran juga waktu kita coba petakan bersama. Kemudian hasil dari diskusi itu ya kita presentasikan di warga apa feedback dari mereka, apa hasil diskusi dan seterusnya. Jadi bolak-balik proses tadi. Nah sampai kita dapat satu kira-kira tadi yang Mas Bubun bilang visi kampung ya, menjadi kampung yang berfungsi sebagai kampung inspeksi yang menjaga sungai dan menjaga heritage, yang juga difungsikan sebagai kampung wisata. Kenapa kita bilang kampung wisata? Karena begini, tadi dari pemetaan banyak sekali hal-hal positif yang bisa dikembangkan ya, ditunjukkan kepada siapapun pengunjung, yang sebenarnya itu merupakan bagian dari keseharian mereka. Dan kalau kita lihat trail wisata Kota Tua, kalau orang mau ke benteng sisa tembok tadi, biasanya tuh lewat luar kan. Lewat mana, Bu? Nah, kenapa? Oh, lewat luar sini. Ya, lewat jalanan yang tadi, jalanan yang maskulin tadi, yang panas, yang gak enak lah pokoknya buat jalan gitu loh. Nah, kami dan warga mencoba menawarkan bagaimana kalau trailnya itu lewat dalam gitu. Jadi trailnya lewat dalam dan ada poin-poin yang bisa mereka lihat yang sebenarnya itu keseharian dari warga sendiri. Sampai mereka datang ke titik temboknya, lalu kalau sungainya sudah bersih, fasilitasnya ada, mereka sebenarnya bisa balik lagi ke Menara Syah Bandar, bisa lewat trail yang stop yang seberangnya atau lewat pakai perahu warga. Nah ini juga kami bersama-sama mencoba karena punya visi tadi kampung di mana mencoba merumuskan urban design guideline sederhana lah kira-kira ya. Jadi ini kan temboknya ya, tembok yang tua dengan pohon yang raksasa di sini. Lalu ini yang udah runtuh, lalu ini ada gudang. Nah ini kira-kira tingginya sekitar 5 meter ya. Nah di sini sebenarnya ada tembok yang nggak tahu udah lama dibangun juga di sana, batanya gede-gede, tenda. Jadi kita bikin
Batanya cukup ini ya besar, Bata jadi tua. bata tua Oh, itu bukan. nggak tua sih, tapi bata zaman dulu yang nggak kayak sekarang. Itu 90-an ini. Iya, jadi ini ada bata, ada ini yang jadi kita bikin kita batasan ya. Jadi kalau warga membangun rumah itu tidak boleh melebihi si 8 meter ini, yang kita ikuti aturan yang dulu pemerintah buat di sini. Lalu terhadap sungai dia mundurnya 5 meter sesuai dengan yang tadi diceritakan Pak Gatot. Ada jalan yang sudah dibangun PU dan ada saluran air drainage yang cukup baik yang selama ini tidak difungsikan. Ini kami fungsikan lagi, warga mau sudah komit untuk fungsikan ini kembali. Lalu juga mereka komit untuk tidak lagi mengalirkan air buangan kotor dari kamar mandi tinja langsung ke sini, tapi membuat septic tank bersama kolektif. Kemudian jalur ini adalah jalur tadi, jadi sini semua menjadi permukiman inspeksi dan pekarangan yang sekarang memang sudah ada pohon-pohonan buah produktif, ditambah nanti sayur-sayur dan sebagainya. Lalu tinggi juga mungkin tidak lebih dari 7 meter, kira-kira 7,5, karena existing di lokasi 3 lantai memang dan tidak terlalu tinggi floor to floornya, dan juga mengantisipasi ini jarak antara rumah dengan tembok belakang. Kalau dia terlalu tinggi, area ini juga menjadi gelap, dan sebenarnya sekarang yang masalah pohonnya di sini yang tinggi dan gelap, dan warga bolak-balik nebangin pohon terus di sini, agak sering gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini komitmen yang dibangun ya Mas Duduk ya, bersama untuk membuat seperti guideline sederhana gitu ya, untuk warga yang dengan lahan sisa 5 meter ini bisa membangun hunian mereka di sini. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya apa sih upaya-upaya warga untuk membangun hunian yang lebih baik? Ini mungkin Mas Duduk ya, lanjutkan. Ini apa nih? Mas Duduk kan, Mas Duduk bangun rumah ya? Ini waktu Ini dipotong. pemotongan. Waktu pemotongan, jadi warga itu dengan punya keputusan politik yang cukup membanggakan gitu, untuk memotong sendiri rumahnya, ya, mundur Yang 8 meter tadi. diratakan dengan tadi got yang saluran drainage yang dari PU tadi. Ini tadi. Jadi drainage-nya tuh ada di sini sebenarnya. Jadi ini potong semuanya, ini sudah diplester lagi temboknya. Ini masih complong gitu ya. Rumahnya Pak Gatot. Ini rumahnya Pak Gatot. Nah di sini kita lihat di sini musola. Jadi ini ada 3 kampung, setiap kampung punya musola. Hebat sekali deh. Jadi yang ini musolanya masih nempel. Pertama kali saya datang. Sekarang kalau kawan-kawan datang ke sana, ini sudah nggak ada nih musola, udah mundur. Ya, dengan tangki air dari PU-nya ini, PU ya, dari Bukan PU itu dulu di situ ada pokoknya ada mereknya lah ini, Iya. kayak P2KP atau air. apa, ada sumur air. Ini udah nggak ada nih, sekarang udah bablas ke sana, iya. Ya, jadi ini masih hal yang sama, mungkin kita lihat pohonnya ribuan sekali. Nah ini warga di sana juga membuat kelompok tabungan. Kelompok tabungan ada 12 kelompok ya, Mas Gugun. Kelompok tabungan ini dibuat sebagai syarat apa? Dibuat ini untuk biaya renovasi. Jadi karena itu biaya besar, nah orang harus mengumpulkan uang setiap hari sedikit 2.000, 3.000 begitu, supaya nanti ketika dibutuhkan yang buat gitu udah ada dana dari mereka gitu. Tapi juga bisa dipakai untuk kalau ada kebutuhan mendesak supaya nggak pinjam ke rentenir, jadi punya simpanan sendiri per 10 rumah. Per 10 rumah, jadi ada 12 kelompok ya. Oke, dan pertemuan-pertemuan ini memang selalu dilakukan rutin ya,
pindah-pindah di 3 kampung tadi untuk membahas masalah-masalah ke depan apa yang perlu dilakukan seterusnya. Nah ini kunjungan dari ACHR, ASEAN Coalition of Housing Rights pada bulan Oktober. Kira-kira Oktober-November ACHR berkunjung untuk melihat kondisi ini, dan kebetulan kampung ini dibantu teman-teman dari ada Ariel, ada beberapa kawan di sini ya, Mas Igun, mengajukan proposal untuk perbaikan kampung, dan mereka kunjungi lokasi teman-teman dari kebanyakan dari Asia ya, karena Asian Coalition for Housing Rights untuk melihat lokasi di sini, dan akhirnya kalau nggak salah mereka dapat juara 2 dapat dana untuk bergulir untuk merenovasi atau memperbaiki lingkungannya, termasuk sanitasi ya, nggak cuma beautifikasi tapi sanitasi juga. Nah ini kerja bakti yang dilakukan warga untuk membersihkan. Tadinya banyak kalau orang Jawa bilang banyak ubruk-ubrukan gitu ya, banyak puing bekas bongkaran, banyak apalah barang-barang bekas ditumpuk. Nih mereka aktif membuat jalan supaya tembus. Terus komitmen tadinya nggak ada tempat sampah, sekarang ada tempat sampah. Ternyata itu bedanya jauh sekali. Ada tempat sampah sama nggak ada tempat sampah ya. Membuat lingkungannya menjadi lebih bersih. Terus lalu membuat rakit ini buat apa? Warga berdaya untuk membersihkan sungai. Jadi rakit ini untuk membersihkan sungai yang kotornya lumayan kotor, karena bisa dari hulu juga sedikit, tapi juga dari warga sendiri tadinya. Mereka lempar sendiri itu ke sana sebelumnya. Jadi upayanya sekarang selain tadi tempat sampah juga bikin rakit untuk bersihin lingkungannya. Jadi jagain kali gitu ya. Nah ini peluncuran rakit dihadiri sama petinggi-petinggi wilayah di sana, diliput juga kayaknya sama media, masuk SCTV, Kompas TV dan seterusnya. Sebagai contoh, nggak perlu pasukan oranye kayaknya, tapi warga sendiri bisa berupaya untuk ini, ya. Nah ini kunjungannya Mas Adit sama teman-teman kayaknya. Ya ada Bruce workshop di sana sama ya dari Heritage ya, ada workshop di sana ya. Nah ini juga salah satu upaya membersihkan yang tadinya juga banyak sekali inilah. Jadi kayak gudang ini sekarang udah tidak ada. Nah ini ini kakak-kakak mahasiswa bikin workshop sama anak-anak, workshop mengenai kebersihan juga. Nah ini warga ditemenin sama mahasiswa sipil mencoba mengenali kanal yang ada di depannya, sungai yang ada di depannya. Sebenarnya lebarnya berapa sih, dalamnya berapa, sedimennya berapa, daya tampungnya berapa. Kalau misalnya ini dilebarin atau nggak dilebarin, banjir apa enggak, dan berapa kontribusi kanal atau sungai ini terhadap banjir gitu ya. Karena dia sebenarnya dia anak Kali Ciliwung kan yang membantu, saluran pembantu gitu ya, yang difungsikan. Nah ini warga mencoba mengenali ini berapa, ternyata nggak sampai 50 meter kok Bu Elisa. Hanya kira-kira 19 sampai 22. Jadi kita warga memetakan di 5 titik itu 19 sampai 22. Hanya memang sedimennya sangat banyak. Itu yang mestinya agak susah untuk dilakukan warga, untuk ngeruk itu susah gitu ya. Kalau sampah bisa gitu ya. Nah, ini foto-foto sebelum dan sesudah. Jadi dulu memang ini nempel sekali dengan tanggul sungai, turap ya.
sekarang sudah mundur. Dulu kayak gini nih. Nah sekarang mundur, udah mundur. Hilang. Belum dirapiin, ini hilang. Kalau yang ini hilang karena memang dia 5 meter, ya sudah nggak ada lagi. Ini yang di seberang. Nah dulu seperti ini, jadi maju lalu ada terowongan, terus ada mezanin. Balkon. Kenapa? Oh punya Pak Gatot. Pak Gatot hebat, iya ini mezanin. Arcade. Ini apa? Arcade. River view ya Pak Gatot ya. River view-nya Pak Gatot hilang. Riverside. Iya, Riverside. Nah ini udah nggak ada lagi. Ini juga sama, nggak ada juga, ya. Nah, ini mungkin bagiannya Bram sama Cak-Cak ya. Ini ada satu rumah yang dibangun kira-kira berdasarkan tadi bisa Atlas tadi gitu ya, lokasinya apa, garis sempadan tembok, garis sempadan sungainya. Ini rumahnya Mas Gugun dan keluarganya. Di sini ada 1, 2, 3, berapa keluarga? 7. Ada 7 keluarga. Dan di sini ada 4 pintu. Ya? Hah? 4 pintu. Ada 8 pintu kan di sini. Atasnya ada pintu. Karena di atas ada pintu masuk, pintu masuk. Nah ini lebarnya 2, sekian, ini 1,7, 1,7, 1,7. Kita biasanya bilangnya rumah contoh. Rumah gugur. Rumah mertua. Rumah mertua. Kalau rumah mertua itu Mertua siapa? Mas Bram, kalau rumah Mas Gugun tuh latar belakangnya itu sebenarnya karena tadi kan mereka udah mulai mundur 5 meter kan. Mereka mulai membongkar rumahnya sendiri gitu ya, secara swadaya. Nah, di beberapa rumah itu memang ada, karena tadinya misalkan yang di 5 meter itu kamar, terus mereka potong, akhirnya fasad mereka ya bisa dibilang ya berantakan, nggak keruan karena potong-potongan. Terus kita jadi terpikir untuk membantu mereka, selain untuk menerapkan desain guideline yang dibikin untuk teman-teman dengan warga, kita terpikir untuk ya sekarang kita buat sebuah rumah prototipe gitu yang bisa jadi penyemangat warga bahwa ini seharusnya rumah yang ideal gitu ya, yang bisa berada di antara kali dan di antara benteng. Waktu ketika saya ke sana, selain di sungai itu warga udah ada potongan-potongan rumahnya, yang unik mereka itu menggunakan rumahnya secara umum menghadap ke sungai. Sebelum melanjutkan, ini Cak-Cak yang terlibat di workshop di bambunya, dia spesialis bambu, dan juga kebetulan dia yang mendirikan ASF Indonesia. Ini mungkin perkenalan apa itu ASF, bagaimana ASF itu berjalan. Terima kasih Bram. Selamat sore rekan-rekan. sore. ASF itu memang merujuk pada satu lembaga yang sudah lama di Eropa, yang mulainya arsitektur Saint-Fourier, itu Prancis sekali. Terjemahannya arsitektur tanpa batas. Nah, di tahun 2003 ASF ini punya jaringan internasional, dan saya kebetulan berinteraksi dengan grup ini 2 tahun lalu. Lalu di tahun kemarin kita pikir kenapa nggak buka di Indonesia. Ya, tujuannya adalah dia di Kampung Tongkol. Nah, itu terkait memang dengan jaringan mereka di Asian Coalition for Housing Rights. Nah, di situ kami masuk sebagai memberi dukungan di sisi arsitektural. Catatan kami di Bandung, kegiatan selama ini setahun di Bandung dan Jakarta. Ini foto di Kampung Tongkol saat rumahnya baru selesai, rumah contoh. Ini juga rumah contoh karena maksudnya supaya prinsip-prinsip yang dikembangkan di rumah ini bisa menyebar, diadopsi oleh warga di 3 kampung ini maupun di Bantaran Ciliwung secara keseluruhan. Nah, ini juga tidak lepas dari fenomena tahun lalu
sampai sekarang bahkan ya, di mana penggusuran itu begitu marak di pinggir kali. Nah ini yang menjadi momok ya bagi kota-kota lain di Indonesia, karena gimana pun juga di Indonesia apa yang terjadi di Jakarta adalah referensi bagi kota-kota lain. Jadi kami sampaikan alternatif bahwa ada macam permukiman yang bisa diselenggarakan di pinggir kali. Nah ini sedikit ya apa yang kami kutip dari Hasan Purbo, dua-duanya sudah mendahului, sudah almarhum. Hasan Purbo menekankan pembangunan institusi kelembagaan sehingga iklim untuk desain bisa tumbuh. Nah ini harus diupayakan dulu. Nah untung kita ada UPC, ada Mas Gugun, Pak Gatot yang bergiat di warga, juga ada peran kampus lewat Ibu Hermili. Ini adalah iklim desain yang memungkinkan kita bekerja secara partisipatif. Lalu di bawah sedikit, nah ada Romomangun yang tentu kita tidak bisa lepaskan dari ya atributnya sebagai budayawan maupun sebagai arsitek, di mana dia punya pandangan lain terhadap yang umum ya, seperti biasa kita baca di koran dan di media massa, bahwa masalah warga Bantaran jelas bukan arsitektur, tapi apa yang dia pelajari dari mereka adalah rasa inferior, rasa minder dari orang-orang biasa yang merasa disingkirkan karena hidup dalam keseharian dalam keadaan tidak menentu. Nah ini adalah ungkapan yang sangat dalam ya, lebih psikologis. Gimana kalau kita nggak bisa merencana 10-20 tahun ke depan, nah tentu sedikit sekali yang bisa diupayakan dalam situasi itu. Nah jadi ini adalah seperti kita sudah tahu juga, ini ekses dari modernisasi dan pembangunan. Nah, ASN merujuk ini dua mentor kami kalau kita bicara arsitektur di Indonesia, dan menjadi latar belakang keterlibatan kami di Ciliwung, khususnya di Kampung Tongkol. Nah, mungkin sedikit lebih tentang seperti apa sih rumah contoh itu. Nah ini bisa dilihat di sini. Kurang oleh. Oh iya. Ini dalam ribu. Harga akhir. Ini cuma 150.000 bener Cang. Nah, 150.000 kali 1.000. Nah, inilah yang disebut pinjaman gulir tadi ditanggung oleh 7 kakak. Beneran. Nah berarti dengan keterbatasan ini mau nggak mau tangga harus sharing, koridor juga. Nah ini di sisi yang menghadap tembok tua. Nah di situ ada semacam inner court ya, di mana warga bisa banyak kegiatan kewargaan di sisi dalam, bukan yang sisi kali. Yang sisi kali mungkin kelihatan sekarang lebih publik ya, dengan dibukanya jalur 5 meter. Nah selain itu juga ada utilitas sanitasi, septic tank, suplai airnya satu saja dibagi ke 2 kamar mandi. Lalu di bawah juga ada 2 dapur. Nah jadi di antara 7 kakak ini memang harus berbagi sumber daya akibat keterbatasan ini. Nah, yang terakhir saya mungkin sebut tadi udah disinggung tentang pemakaian bambu. Ini bambu ini diawetkan dulu oleh warga sendiri. Jadi kami adakan pelatihan saat itu Desember tahun lalu. Nah, setelah diawetkan baru dipasang dengan sambungan mur baja, mur baut. Nah, di beberapa lokasi juga diisi mortar, semen pasir. Nah, jadi ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengembangkan bentuk-bentuk vernakuler
khususnya terkait dengan pemakaian bambu ini. Mungkin saya sampai ya, cuman itu desain warga yang desain, jadi warga yang memberitahu kami, bahkan ketika kita ada ngumpul bareng warga itu mereka udah menyiapkan ada gambar desain ala warga gitu ya, sederhana cuma pakai pensil warna, cuman mereka secara langsung udah bisa menjelaskan apa yang mereka inginkan, seperti area private apa sih yang mereka inginkan dan area mana yang sebenarnya bisa di-share oleh mereka gitu ya. Dan yang kita temukan seperti kamar mandi itu bisa di-share, terus tangga bisa di-share, terus juga utilitas-utilitas yang tidak memungkinkan tiap rumah punya sendiri bisa di-share. Rumah itu ada 4 dan ukuran rumahnya kecil, mungkin satu rumah itu hanya sekitar 1,7 meter lebarnya, dalamnya kali 5 meter, jadi 1,7 kali 4 mungkin sekitar 6 meteran gitu ya. Terus dan ketika kami mau mulai rumah itu memang awalnya masyarakat biasa dengan punya muka rumah itu menghadap sungai, sedangkan di belakangnya kan ada gudang tuh, mereka biasanya belum terbiasa punya muka yang menghadap gudang tuh, area gudang tuh ketika mulai mereka pakai untuk jemur, cuci gitu kan, jadi sangat kotor, sangat lembab. Dan mereka ini kan dinding pembatas yang dibikin si Pemda tuh, nah mereka itu extend nambah 3 meter gitu, jadi dindingnya itu bukan jadi dinding pembatas rumah tapi jadi dinding pembatas ruang, di baliknya itu jadi ruang cuci gitu kan. Terus akhirnya kita ngobrol sama warga, mendesain dari layoutnya, terus kemudian tampak bangunannya, dan kita setuju bahwa dinding itu Pemda itu ya udah kita expose saja supaya itu jadi dinding rumah yang membatasi antara rumah dengan tembok, jadi kita kembalikan dindingnya. Terus dalam merancang layoutnya kita juga karena menjelaskan kepada warga bahwa nanti ukurannya segini, dan mungkin mereka nggak bayang itu kalau kita gambar di enak tapak potongan ya, akhirnya kita membuat skala 1:1 pakai kapur, kita tuh coret di lantai gitu kan, ukurannya kan nggak gede-gede banget gitu ya, jadi warga benar kerasa oh segini cukup nih ternyata buat dapur, nanti kira-kira sambil mereka juga membayangkan tuh di ukuran situ nanti kira-kira dapur saya di sini, naruh gas di sini, buat tidur cukup lah, mereka ya pura-pura tempat tidur dan lain sebagainya. Nah ini dinding Pemdanya akhirnya karena tadinya polos kurang oke ya, terus anak-anak mulai ya udahlah silahkan berkreasi, jadilah seperti itu dindingnya. Dan akhirnya rumah ini bisa dibilang punya 2 muka ya, satu menghadap sungai, satu menghadap ke tembok. Yang di tembok mereka yang bapak-bapak sering nongkrong di situ, kalau ada tamu juga kalau kepanasan nongkrong di depan kali juga, mereka nongkrongnya di belakang. Akhirnya dia punya bisa mensiasati sebagai sebuah rumah yang ada di tengah-tengah sungai dan tengah-tengah dinding. Jadi mereka juga cat sendiri, kira-kira seperti ini rumahnya. Memang tidak, kita juga ASF membuat sebuah booklet gitu ya, brosur yang kita bagikan ke warga yang isinya 10 ciri rumah contoh. Ini ada ilustrasi tentang apa sih yang sebenarnya kayak semacam guideline gitu ya, yang kita inginkan ada di rumah itu. Bukan berarti mereka rumahnya harus seperti itu, tapi yang penting mereka punya 10 ciri rumah contoh itu, seperti ada septic tanknya, terus aliran udara baik, terus punya jarak ke benteng. Terus itu kelihatan kan, batasnya kelihatan sekali yang bloknya PU itu ya. Ini bloknya nih. Ya. Bagus banget. Pas sekali. Akhirnya sekarang beberapa rumah juga Ikutin kayak gitu ya. melakukan perbaikan ya, ada yang melakukan olah fasad ulang, terus ada yang nanam urban farming di fasadnya, dan ya warga berkreasi, tapi mereka tetap berpegang pada gaya-gaya yang ada. Kira-kira seperti itu. Saya kira ada sesuatu yang terima kasih. Applause buat. Saya kira ada yang menarik yang saya ingin konfirmasi kepada Pak Gatot dan Pak Gugun. Bapak betapa percayanya sih sama Ibu dan Bapak-bapak yang tidak jelas ini, Pak. Saya heran Pak, terus terang Pak. Bapak kenal mereka bulan Oktober. Ya. Itu artinya baru 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba Bapak mau membongkar rumahnya, memundurkan rumahnya, mau membangun gitu.
racun apa kira-kira yang dikasih ke Bapak? Pelet. Kan siapa Kita mereka? nggak racun, kami nggak ngeracunin kok. Siapa mereka ini? Kan Bapak tidak ditawarin apa-apa gitu ya. Boleh jawab saya secara jujur Pak? Iya. Sebetulnya sih awalnya sih kami warga juga nggak begitu percaya amat. Awalnya Karena percaya musrek. sehubungan istilahnya sering berkunjung ke lingkungan kami, ya dengan sendirinya sambil berjalannya waktu, jadi Karena kami semua jalanan sekolah kulino. seperti itu kurang lebihnya Pak. Jadi kita percaya. Karena ada proses yang menarik Pak. Jadi seperti kita tahu daerah-daerah seperti ini sebenarnya daerah tak bertuan karena Bapak tidak punya sertifikat, Bapak tidak punya jaminan apa-apa pada daerah itu kan. Betul. Dan Bapak tadinya punya tanah 18 meter. Tiba-tiba dipotong tinggal 5 meter, tinggal sepertiganya. Buat saya ini surprise nih, saya applause buat Bapak dan Ibu yang itu hebatnya bisa meyakinkan orang yang punya tanah 18 meter Dia cuma 5 meter. kecil tinggal 5 meter. Yang tadinya Bapak bisa foya-foya punya river view. Oh iya. Biasanya bisa punya river view gitu ya. Tiba-tiba sekarang River view di lantai 2 gitu. kan? Apa Pak Gatot? Kok Anda bisa terima? Kalau saya sebenarnya untuk menanggapi kalau tadi sebutnya bukan meter Pak, justru hitungan di sana itu sebutnya awalnya itu kamar. Artinya umpamanya kita itu bikin punya 7 kamar, sekarang tinggal 2 kamar. Nah itu coba. Jadi yang hilang itu 5 kamar Pak. Makanya kok mau gitu loh. Ya, Kan nggak ada yang bayar kan Pak? Bahkan Bapak tadi ngumpulin uang, membangun sendiri gitu ya. Saya kira ini sebuah cerita yang menarik yang harus apa namanya? Harus dipastikan bahwa ini kejadiannya mungkin kalau kasus yang lebih urban kayak kejadian di Kemang tuh ya, di mana suatu daerah yang tidak terencana akhirnya sekarang jadi sebuah destinasi yang luar biasa. Saya kira hal ini perlu tidak diceritakan di sini saja gitu. Dan juga perlu ditularkan kepada teman-teman yang lain bahwa warga Jalan Tongkol itu sebuah perwakilan yang bisa dijadikan. Itu belum sebenarnya Pak. Jadi sejarahnya itu kan karena dulu pernah pembebasan 5 meter. Batas lot tadi itu pernah dibayar oleh Pemda Pak. Oh, Pernah dibayar oleh Pemda pada tahun 90. Nah itu kita sadari semua gitu loh bahwa tanah ini memang milik Pemda. Jadi kita warga nggak berhak atas tanah itu. Itu dibeli Pemda untuk dijadikan jalan. Lalu semua orang berpikir ini memang haknya Pemda, ya mari kita kembalikan. Tetapi yang di luar 5 meter, ini kalau Pemda mau ngambil ya harus ada prosedur dong. Kan ini bukan tanah beda, kan beda antara pengertian tanah negara dengan pengertian tanah Pemda. Pasti berbeda. Nah, menurut kami sudah tinggal puluhan tahun di situ, kami sebagai istilahnya yang menguasai lahan, walaupun belum mendaftarkan secara surat, tapi kami yang menguasai lahan. Jadi kalau Pemda mau ambil yang sisa itu ya harus dengan prosedur yang benar. Tetapi yang 5 kita kembalikan. Jadi mereka minta 10 meter untuk pembebasan awalnya, lalu kita nego 5 meter saja. Dan teman-teman ini membantu Bapak nego atau mereka terima beres saja setelah Bapak nego dan Waktu itu sebenarnya belum kali Bu ya? Nah, kan belum. Aku sudah ya. Nah ketika sepertinya belum, waktu itu untuk menunjukkan keseriusan kita motong rumah untuk ngasih lihat kepada pemerintah bahwa kami serius mengusulkan 5 meter gitu. Nah lalu kemudian untuk setelah dipotong tuh lalu mau diapain ini? Kan kelihatan nih, complong ini. Nah setelah dipotong mau ngapain? Nah disitulah kemudian apa Bu Lili dan kawan-kawan yang lain bantu, tetapi dengan nemenin tapi untuk apa istilahnya tidak mikir sepotong-sepotong. Kalau tadinya kan sekarang kita potong rumah, habis ini ngapain lagi gitu, sepotong-sepotong belum punya apa istilahnya grand design. Nah, karena biasanya kalau seumpama gini ya, kalau bagi kami yang tinggal di situ kadang melihat yang sehari-hari di situ ya kita nggak ngerasa itu sebagai potensi karena udah tiap hari lihat gitu. Beda ketika ada orang luar begitu yang membantu kami gitu memetakan bersama, oh kita punya apa sih, punya ini lalu bisa dikembangkan jadi apa. Nah itu kadang memang membantu sekali. Kalau soal tadi ada apa namanya musola yang sudah
sudah bagus di tepi sungai indah gitu kok mau digeser itu warga juga tidak apa-apa. Nah itu Pak Gatot sih. Biar merahnya Pak Gatot yang memotong musola Ada itu. 3 yang itu Karena biasanya Bang, yang kami tahu di Jakarta ini, kalau ada Pemda mau bikin jalan, bikin aja musola di situ. Udah jadi deh, jalan belok Pak. Itu yang kejadian di Jakarta kan. Jadi malah kayak di Kalau aturan yang Mesir seperti ya, disampaikan Bapak itu memang iya. Namun saya kan punya pikiran seperti ini Pak. Jadi umpamanya yang kanan depan belakang musola aja udah jalannya udah bagus. Karena ada musola ini jadi berbelok-belok, berliku, bahkan tembusnya itu agak jauh Pak. Jadi akhirnya saya mengumpulkan warga supaya musola itu kita geser. Itu pun hingga saat ini pintu pun belum diadakan Pak. pintu Pak. Karena kita memindahkan musola itu tidak mempunyai suatu anggaran. Jadi kadang-kadang saya itu selagi bahan itu bisa kita pindahkan, kita pindahkan. Selagi ada tukang kita nyuruh tukang, selagi nggak ada tukang juga saya kerjakan sendiri Pak. kok gitu saya baru tahu Pak yang hebat itu Pak Gatot Pak, bukan Ibu dan Bapak-bapak ini. Pak Gatot Pak, betul Bapak bisa makan segala-galanya. Daun pintu musola itu pun belum ada Mas. Ataupun juga belum kita tutup secara seperti musola itu belum. Yang penting panas dan hujan itu nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, bisa untuk beribadah di situ. Pak Adi, saya kira pantas untuk dibangga-banggakan Pak Adi. Saya kira proses ini bisa dicatat dengan Itu secara langsung saya ingin mengonsultasi musola kita Pak. Siapa tahu hujan ini, tolong ini bikin pintu Pak. Saya terima kasih sekali. Ada yang mau nyumbang pintu enggak? Ada yang mau bertanya? Mau bulan puasa nih berapa? Silakan. Terima kasih Pak Bu Mas buat presentasinya. Sangat berkesan dan menyentuh karena terasa hidup sekali gitu, bagaimana tembok, sungai, rumah, gudang semua punya hidupnya masing-masing gitu, dan kematiannya juga ada yang hilang. Jadi saya mau punya pertanyaan untuk masing-masing sesi. Yang pertama untuk Pak Gatot dan Mas Gugun, itu kan yang mengalami secara personal bagaimana merasakan dipotong kematian bangunan gitu, kehilangan. Bagaimana membayangkan masa depan di Kampung Tongkol dengan kondisi kehidupan dan kematian yang terus silih berganti sampai sekarang gitu. Terus kalau untuk Mbak Lili tadi saya tertarik dengan truk sebagai aktor, ternyata truk juga bisa hidup juga ya gitu. Dan bagaimana sih sekarang interaksinya truk tersebut dengan perubahan ruang yang terjadi seperti yang telah dipresentasikan. Terus kalau untuk Cak-Cak dan Mas Bram, itu bagaimana merancang bersama warga dan saling bernegosiasi, berkompromi antara arsitek yang mapan gitu dengan warga Ada bosnya juga. dengan Coba paling yang mana satu lagi. bagaimana saling bertukar ide-ide abstrak gitu. Bagaimana warga punya ide-idenya sendiri dan saling bertukar pikiran lah. Kira-kira. Makasih. Kalau saya nanggepin siapa Mas namanya Mas? Indrawan. Pak Indrawan, kalau saya kan Gatot kepanjangan gagal total. Perlu kita sampaikan kalau mengenai masalah pemotongan sendiri tadi yang 5 meter tadi, cuman hitungan kami warga itu seperti ini. Kalau nggak kita potong sendiri, nanti akan alangkah ruginya bila nanti dibongkar oleh itu Satpol PP seperti itu. Itu hitung-hitungan kami warga. Hancur semua. Nah, akhirnya kan hancur semua. Jadi sebetulnya yang nggak dibongkar jadi ikut kebongkar oleh pintu tersebut. Makanya sebelum kita mulai juga mengumpulkan warga dan sebagainya supaya mari kita bersama-sama untuk memotong bangunan kita sendiri seperti itu. Cuman tadi bahasanya kan meteran, kalau saya kamar. Ya kamar ya. Selama beberapa Nah, kalau untuk masalah apa tadi arsitek
mungkin sebetulnya pertanyaan untuk sampean. Iya. Pak. Iya betul. Cuman kalau warga kan juga terkait, jadi dulu itu saya pertama kali kenal sama Mas Bram itu sedikit agak bingung tentang bahasa. Kalau saya kan alami, kalau Mas Bram ini kan pakai bahasa apa gitu. Kalau bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Memang sebetulnya sedikit banyak tuh nyambung bahasanya Mas Bram terhadap warga itu. Kalau khususnya saya pribadi nyambung tentang masalah konstruksi nyambung, cuman bahasa itu tadi sama tulisannya yang enggak begitu nyambung. Kalau saya berbeda alami seperti itu. Mungkin bisa dilengkapi sama Mas Bram. Dan publik lah ya. Kita lucu. Nggak nyambung. Oke, mungkin Ibu ya. Oke. Apa tadi? Oh iya, Truk sebagai aktor ya di sini ya maskulin dan sebenarnya ini temuan dari mahasiswa kami yang muter-muter di sana udah lama juga karena proyek sebelumnya juga memang udah tua. Jadi mengenali sekitar daerah situ memang yang dominan terutama di daerah situ adalah si truk itu kan memang dan pergudangan ekspedisi truk yang mungkin kalau tidak ada buffer ini mereka akan merambah juga sampai ke tepi sungai. Tapi kalau ditanyakan bagaimana perubahannya, perbedaannya setelah ada ini, saya mungkin belum bisa jawab gitu ya. Pertama karena yang merasakan perubahannya kan warganya ya di sana, dan kedua prosesnya masih berlangsung, belum selesai gitu. Proses negosiasi ada apa namanya penyesuaian di lapangan dan seterusnya, mungkin Amira bisa tolong. Jadi dari awal aja. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan warga itu belum selesai memang. Sekarang masih berjalan di lapangan. Tapi kalau yang pernah ke sana tahun lalu sampai yang kesini mungkin Bu Elisa baru saja dari sana kaget juga. Mungkin lumayan. Lalu sering saya kesana jangan dijadikan siapa yang udah ke sana lalu bisa membandingkan perubahannya gitu, pekarangannya makin baik gitu. Terus apa lagi? Mereka bikin rumah kompos. Jadi tadi salah satu upaya mengurangi sampah yang tidak masuk ke sungai, bikin rumah kompos sehingga sampah organiknya bisa dimanfaatkan untuk pekarangan mereka ya tadi bercocok tanam. Kemudian fasad kita keren ya bahasanya arsitek fasad Tampak topeng depan rumah gitu ya. Oh, kanopi sama ininya gimana diupayakan menjadi lebih baik gitu ya, kemudian dibantu dengan teman-teman dari Ariel ada Mbak dari AI juga Mbak Aci merumus bersama-sama gimana sih bikin fasad atau fasad tadi ya kanopi tadi ya yang juga bisa berfungsi misalnya sebagai vertikal, pekarangan vertikal yang bisa cantik juga dilihatnya, tidak seger gitu ya. Terus dan membuat eksperimen juga. Terus selanjutnya terus ini sebenarnya mungkin Pak Indrawan bertertarik ini workshop mengenai septic tank. Tadi sudah komit kan memang mau tidak membuang buangan WC langsung ke sungai. Jadi bikin septic tank tapi memang diperlukan komitmen ya. Komitmen untuk merawatnya, tidak hanya sekadar membangunnya, tapi terus tidak dirawat dan tidak paham sebenarnya buat apa dan bagaimana selanjutnya. Jadi ini saya dibantu sama teman-teman dari Sipil Teknik Lingkungan mengidentifikasi sebenarnya dari rumah-rumah itu sudah ada outlet yang tinggi rendahnya tidak sama. Ada yang rendah sekali 120, ada yang 50, ada yang jadi kita cek satu-satu di buat PU itu seberapa tingginya dan kita lihat gitu. Nah jadi mereka juga berembuk tadi ada grup D5 sesuai kelompok tabungan mana yang lebih siap untuk membuat septic tank bersama. Tadinya oke, 10 rumah bikin 10 septic tank. Terus habis itu menjadi 2 aja, lalu 3 aja. Jadi itu ada proses yang bolak-balik, akhirnya disepakati tiap 2 rumah 1 septic tank. Alasannya adalah untuk perawatan lebih baik, terus kalau ada apa-apa, berantemnya nggak kebanyakan. Jadi 2 rumah aja negosiasinya, nggak kebanyakan keluarga. Kalau misalnya tadinya cuma dalam satu grup, misalnya ada 5,
10 rumah, 5 rumah, ada yang mampet, ya ampun, tiba-tiba ini siapa nih? Ketahuan, memang lemparan di dalam rumah. Padahal dalam satu rumah itu ada 3-4 keluarga gitu kan, silakan gitu ya. Jadi Tapi ini kelompok pertama. ini kelompok pertama yang mencoba untuk membuat. Nah ini sampai malam-malam pun dilakukan itu dari safety tank karena Sabtu Minggu yang direncanakan untuk penggali ternyata belum tercapai kesepakatan tadi antara 2, 3, 4, 10. Jadi itu ukurannya kan jadi beda-beda juga ininya gitu ya. Jadi ini alhamdulillah sudah terjadi. Nah ini ibu-ibunya tadi katanya bapak-bapaknya Mas Bram di belakang, ternyata ibu-ibunya juga di belakang. Ini mereka kan punya potensi bikin tas dari recycle bungkus kopi, ada yang bisa merajut dan seterusnya, tapi belum bisa bikin baca pola gitu. Jadi modelnya itu aja gitu, satu gitu. Padahal mereka bisa tuh lihat di internet ada model macam-macam. Nah ini kebetulan ada rekan saya yang bisa ngajarin, tapi mereka karena mau bulan puasa dan lebaran jangan bikin ngerajut dulu deh, bikin kue dulu. Jadi ini beberapa minggu ke depan acaranya bikin brownies. Nah ini salah satu juga sampah recycle ya, Mas Gugun dapat panen kayaknya ini. Ya ini uji coba. Karena kita itu ada bangun rumah kompos. Nah kalau modelnya kerja bakti mulu nggak bakalan jadi. Pasti paling bertahan 1-2 kali, habis itu berhenti. Jadi mesti ada pengelola khusus gitu dari warga. Nah, kalau ada pengelola khusus, berarti kan kita harus kasih tanda jasa setiap bulan, entah berapa. Dan kita nggak punya duit itu. Akhirnya kita sebenarnya ada duit yang iuran 10.000 per bulan dari tiap rumah. Setelah kita hitung untuk bayar yang ngangkut sampah, kita cuma dapat sisa itu dari 4 RT 300.000. Nah ternyata kurang. Nah kita uji coba. Kita coba beli semua plastik yang ada di warga, lalu kita hitung nih keuntungannya berapa nih. Jadi kita kemarin udah uji coba sekali, modal 250 kita dapat 400. 25. Itu siapa yang mau modalin? Ya, 40% gitu lah. Tadi pintu khusus modal. Nah, tapi ini belum sampai keluar ya, hanya dari kampung kita, dari 3 RT itu cuman belum semua lah, belum maksimal. Tapi kita sudah tahu keuntungannya akan berapa, lalu model kerjanya akan seperti apa. Karena kalau belum dicoba kita nggak tahu. Untuk bayar, salah satunya untuk bayar pengelola. Tapi besok kalau menjadi lebih besar ya kita rencanakan untuk apa lagi. Ada yang mau tanya? Abraham silakan. Iya, kalau rumah prosesnya ya panjang juga ya prosesnya, dan memang banyak diskusi dengan Pak Gatot, Mas Gugun, terus ada lagi Pak Eng yang pernah kelihatan. Pipro. Dan mungkin intinya karena waktu awal ketemu dengan Pak Gugun juga dengan warga gitu ya, kita emang nggak sinkron bahasanya gitu kan. Dan contohnya ketika ketemu dengan warga pertama, warga itu maunya mungkin warga juga mengharapnya arsiteknya tinggal datang, mereka yang ngedesain terus warga terima jadi, mungkin seperti itu. Jadi ketika ketemu dengan warga pertama, warga bilangnya kita mau dong rumahnya yang agak-agak kayak Belanda gitu, karena kita kan deket gudang deket benteng Belanda gitu kan. Terus ya karena saya sendiri juga pengalaman belum banyak ya sebenarnya, rumah Belanda kayak gimana ya gitu kan. Akhirnya emang setelah diskusi panjang dengan warga, kita sepakat kenapa nggak kampung ini punya identitas sendiri gitu kan. Selain sejujurnya lebih gampang ya daripada di rumah Belanda, juga lebih lebih tampil gitu ya ketimbang daripada harus saingan dengan gudang Belandanya. Dan selain itu juga bahasa emang banyak nggak sinkron. Saya ingat waktu itu kita berdebat sore sama Mas Gugun soal tangga. Jadi masang tangga itu kan kalau kita logika tangga ada gordes ya, ada penerimanya itu ya. Nah kalau mungkin waktu itu sama Mas Gugun, wah tangganya langsung aja ke tembok gitu kan. Nggak bisa gitu, soalnya akhirnya building code nggak begitu sih. akhirnya ya udah kita bikin maket sama-sama gitu ya, walaupun maketnya juga ala kadarnya.
bukan model-model marketing yang mungkin kita sering lihat di mall-mall gitu ya. Cuman ketika market itu jadi, dan tadi ya kita bikin skala 1:1. Ketika market itu jadi, Mas Gugun dan Pak Gatot kebetulan senang dengan market itu ya. Mereka yang cerita ke warga tuh, bahwa rumah kita nanti kayak gini loh, gini. Akhirnya ya kita cuma di belakang layar aja, mereka sendiri yang menyebarkan gitu. Kemudian untuk bambunya mungkin kelihatan terekspos karena bambu ya. Nah, awal mula bambunya itu karena selain kita kepikiran nyari bahan material lokal gitu ya, kemudian gimana caranya supaya rumah ini ada wow efeknya outstanding. Sebenarnya cerita di belakangnya juga sederhana. Kalau boleh mungkin kita jujur buka-bukaan bahwa kita mutusin pakai bambu waktu mereka lagi mulai bikin lantai bawah, kolom. Jadi awalnya pakai plat beton biasa. Terus saya sama teman saya namanya Kamil, dia nggak bisa hadir. Kita nanya, dia nanya ke saya, Bram, lu percaya nggak sama kekuatan strukturnya? Enggak. Tapi kalau dikasih beton ambruk, takutnya gitu. Dan kita kan juga nggak ada orang struktur buat ngitung. Akhirnya kita mikir, kalau pakai atap baja ringan gitu ya, baja ringan yang mengerjakan kan tukang gitu dan nggak ada spesialis dan langsung terima jadi gitu kan. Terus juga kalau pakai kayu bebannya berapa gitu kan. Terus juga kalau pakai beton bebannya berat. Akhirnya kita mikir, kemudian kebetulan si Kamil kenal dengan Cak ini yang dia spesialis bambu. Kira gimana kalau bambu selain warga bisa diajak untuk workshop gitu kan, sekalian kita juga belajar bambu karena saya waktu itu bukan spesialis bambu, jadi ibaratnya minta workshop gratisan ke si Cak. Akhirnya jadi motong-motong terus ngawetin, akhirnya ya alhamdulillah warga percaya gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Awalnya kita nggak ada yang percaya sama lain. Agak urut senior. Urut senior, maaf. Ya, terima kasih. Jadi Pak Gugun mungkin sudah tahu ya. Tadi ada yang menyinggung tentang ada sebenarnya gini Pak Arya, tidak ada di PDA ya Bapak, saya harapkan ada kaitan dengan Pak Musid. Ya ini loh, ini penting sekali, bukan sekedar budaya tapi politik. Selama ini kan pemerintah DKI itu, apalagi yang sekarang, pokoknya busur, babak dan sebagainya. Selalu alasannya adalah tata ruang kan. Padahal warga itu bisa diajak rembuk, bisa diajak kompromi. Nah, mungkin bisa membantu tidak PDA ini, kalau saya nggak bawa IAI, bagaimana bahwa masyarakat ini jangan dimusuhi, jangan sampai dikusuk-kusuk mempunyai dendam, kita hidup rukun tapi tertib dan bisa ditata gitu loh Pak. Saya hanya ingin menyampaikan misinya, kalau bisa tolong dibantu. Jadi bukan bertanya, karena ini perjuangannya berat dan saya salut sekali ada teman-teman udah meskipun saya kenal Pak Cak sudah berjuang lama merintis dan baru bisa berkarya sekarang karena komunitasnya kok tidak mudah untuk bisa klop dengan komunitas. Ini ada dosennya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ada langsung Ibu. Dua pertanyaan. Satu, saya mau tanya apresiasi masyarakat terhadap tembok yang seberang itu ya. Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan oleh masyarakat untuk tembok itu? Dan yang kedua, sekarang rumahnya udah bagus. Selain dari investor untuk plastik sama pintu, kira-kira kalau dari Mas Gugun, Pak Gatot, sama Billy mungkin atau arsitek, kira-kira depannya perlu ada tawaran support apa lagi gitu? Supaya maksudnya ini sudah pencapaian yang sangat bagus ya per hari ini, supaya bisa sustainable intinya pencapaian ini kira-kira butuh support apa? Begitu yang ini langsung dijawab saja Pak. Nanti kelupaan Pak soalnya, nggak tukang pelamar, kan ditanya nggak banyak Pak. Ada yang butuh apa dulu? Menjaga sejarah, tidak hanya sejarah secara fisik tapi juga cerita. Kami sebagai penyambung cerita gitu ketika tulis datang. Nah kalau support yang dibutuhkan sekarang ini terus terang untuk yang sisi wisata kita sudah bikin
papan petunjuk masuk ya untuk dari Sunda Kelapa. Nah tapi ketika kemarin itu ada 50-an turis tuh masuk itu, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya gini maksudnya kita sudah punya konsep. Itu dia maksud saya, justru yang kita butuhkan ada 50 turis masuk, lalu kita belum siap ini, lalu bagaimana diapain ini turis gitu. Nah, gitu ya. Nah karena memang maksudnya begini, karena memang yang kita lakukan ini kan sangat bertahap ya, sangat pelan-pelan. Kalau di uyak-uyak terus itu bisa mencret nih orang gitu. Jadi pelan banget itu prosesnya gitu. Nah begitu ini masuk, wah kaget juga kita. Itu satu. Oh beneran gitu. Ternyata ini gitu. toh gitu. Nah terus yang tulisnya lokal apa asing? yang 50 tuh lokal. Lokal. Terus ada juga Jepang, tahu-tahu jualan luncur aja begitu. Terus cuma nanya ke Batavia mana gitu. Nah tapi itu maksud saya, kalau kayak tadi tuh ya dari teman-teman punya keahlian khusus untuk mengembangkan potensi, ada yang punya kemampuan rajut, lalu ada workshop rajut bisa dikembangkan. Ada teman-teman lain yang punya kemampuan apa, bisa ikut kayak Mbak Elisa rencana bikin jamu gitu. Nah, itu kemudian sangat membantu ya, supaya memang ketika turis datang itu kita tahu mau ngapain ini gitu. Tidak hanya secara fisik ada petunjuk, ada tanda panah, ada benteng, ya sudah nikmati aja sendiri gitu kan, jadi nggak nyambung. Ya kalau sisi wisatanya sih begitu harapannya. Mungkin ya sedikit saya tambahkan, kalau untuk menjaga tembok tadi ya Bu ya, kalau untuk menjaga tembok untuk saat ini berhubung di lingkungan kami itu luas dan penguasanya itu berbeda-beda, karena di situ tuh setahu saya itu kan ada TNI, ada pengembang. Jadi di situ tuh kan selama ini masih ada orang penyewa untuk mengisi di area tembok itu tadi. Jadi di situ tuh banyak ada truk, ada tempat pengisian semen, pengecoran itu, sedangkan kami warga itu hanya di samping. Hanya bisanya itu mengawasi sebatas itu. Jangan sampai yang ada itu bisa dihubungkan kembali. Hanya sebatas itu pun kami warga juga agak sedikit bertanya-tanya, sebatas apa sih kekuatan kami atau hak kami untuk melarang tersebut. Nah di situ yang belum pernah kita temukan di situ. Itu terima kasih. Dari arsitek mungkin ada aspirasi lain yang mau dibuat lagi selain workshop bambu? Oh, waktu itu warga sempat sempat request karena mereka kan dekat dengan tembok tua, jadi mereka ingin mengenal lebih dalam tentang si bangunan heritage-nya itu. Dan kita sebenarnya ada rencana mau bikin sejarah dan bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Bahannya dari Sasing Karena memang udah Sejarah. Dan emang rencananya mungkin kita mau ngadain workshop heritage supaya mereka ada semakin dalam koneksinya dengan si benteng itu ya. Jadi bukan sekedar mereka numpang, cuman mereka benar-benar jadi penjaga, tahu soal bentengnya. Mungkin bukan berarti mereka terus nanti tiba-tiba melesterin tembok memperbaiki sendiri, cuman ketika nanti ada entah siapa pengembang mungkin mau memperbaiki tembok, mungkin kita bisa memberikan mereka edukasi tentang bangunan heritage, jadi mereka bisa tahu nih apakah lapor sama Mas Arya. iya pengembang ini menggunakan spesifikasi yang bagus atau malah membahayakan tembok tua gitu. Jadi mereka benar jadi penjaga antara tembok dan kali itu. Tapi mungkin begini ya, saya mau kalau kata Belanda juga bukaan juga ya. Jadi supaya kesannya nggak baik terus gitu. Jujur juga bahwa ada juga yang melakukan kebiasaan buruk juga di tembok itu dari warga. Contoh itu bakar sampah di pinggir gudang, makanya ada bekas-bekas hitam gitu ya. Bakar borak. Ya, tapi itu tidak dalam rangka sengaja menghancurkan tembok. Kan berbeda ya. Dengan sengaja, ya. Tapi itu ketidaktahuan orang bahwa akibat dari bakar itu bisa apa istilahnya? Memotong sejarah panjang VOC di Indonesia. Nggak apa-apa juga. Tapi itu ya, menurut saya kegiatan kecil saja, sehari-hari enteng saja saya bakar begitu. Nah, tetapi kalau maksudnya kalau warga diajak,
lalu diajak ngomong baik-baik, ini nih, gitu-gitu, lalu ada perubahan gitu, bisa gitu loh. Yang dikata-katain. Nah, masalahnya kan orang nggak percaya nih, pemerintah nggak percaya, susah ngajak ngomong sama warga itu paling nanti dicekek, dibawain curit gitu kan. Pak bayangannya padahal nggak juga. Jadi bisa diajak ngomong lah, maksud saya gitu. Asal memang tulus betul ngomongnya. Tapi kalau ngelarangnya lalu diembel-embelnya mau dibikin ini, dibikin itu, dijual begini, jual gitu, itu lain lagi. Pasti terasa tidak tulusnya gitu. Baik. Terima kasih. Ini ya, saya butuh dongeng dari Pak. Bagaimana cara Pak Gatot sebagai yang bau rekso cincin itu bisa bau rekso itu yang menguasai jadi sesepuh apa tembok yang bersejarah itu. Bagaimana apa namanya cara Pak Gatot meyakinkan warga sampai semua itu kayaknya sepakat gitu, indah gitu akhirnya. Pasti depannya saya bayangkan itu juga berdarah-darah juga itu apa meyakinkan warga itu bagaimana caranya, terus memakan waktu berapa lama Pak peristiwa itu Pak, mulai dari mungkin Pak Gatot rembuk sama satu orang sampai warga itu yakin dengan mimpi bersamanya ini. Awalnya kan kalau untuk sangat kaitan udang tua itu tadi, awalnya kan kita selalu, saya tadi sebetulnya sudah cerita, asal ada pengunjung saya itu selalu mendampingi awalnya. Kedua, apa yang saya tidak tahu, saya ingin mencari tahu. Suatu contoh umpamanya, biasanya kalau dari UNESCO kan bahasanya bukan bahasa dunia kita. Dunia lain. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan bahasa dunia kita gitu. Akhirnya di situ pas kebetulan ada UNESCO berkunjung di situ, mungkin didampingi para juru bahasa, ada beberapa Suruh baca. akhirnya saya mendapatkan hal itu, bahasa yang kita harapkan itu juga. Nah, jadi setelah saya dapat bahasa seperti yang kita harapkan, kan biasanya kan bahasa Inggris, sekarang ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Akhirnya saya paham sejarah tersebut. Nah, dengan adanya seperti itu, saya itu di situ juga merasa dituakan di situ. Satu dituakan, kedua ada teman-teman yang sering berkunjung ke tempat kampung kita itu, sehingga saya itu mengumpulkan warga, dibantu oleh pengurus setempat juga akan mudah. Tapi memang ya saya rasakan dibandingkan sama yang lain, memang kalau bahasa saya itu akan lebih cepat diserap seperti itu, karena saya itu sering ke mendampingi orang-orang, taruhlah bahasa tadi istilahnya orang luar itu tadi, dengan adanya kaitan kalau kita cerita masalah gudang itu paling banyak itu ditunjukkan pemainnya ada itu Pak Gatot aja dipanggil seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ada logika ini juga Mas yang kita pakai itu logika lamaran kan ini kan belum ada persetujuan dari pemerintah ya. Jadi pakai logika lamarannya, kalau kita mau melamar gadis gitu ya, itu kita dandannya itu setelah melamar diterima atau sebelum melamar gitu. Orang kan pasti serempak ya sebelum diterima supaya lamarannya diterima. Jadi begitu. Jadi sisiran pakai wangi-wangi itu sebelum berangkat melamar. Ini sama juga begitu. Kita mau melamar pemerintah, mau berbenahnya itu sebelum ngomong ke pemerintah atau setelah disetujui gitu. Ya akhirnya lalu terbuka sendiri ya. Kita sebelum ngomong pemerintah sudah harus berbenah dulu. Jadi ketika nanti disurvei sudah bersih gitu. Pakai logika kejadian biasa. Butuh waktu berapa lama Pak untuk sampai bikin Ya karena proses masih jalan sampai sekarang. Memang kalau untuk keseluruhan memang belum. Mudah-mudahan nanti setelah lebaran ini bisa kita lakukan untuk kembali untuk memotong yang bagian belakang, karena itu awalnya kan sudah memotong yang bagian pinggir sungai depan. Nah ini akan memotong bagian belakang, tapi mungkin juga nggak bisa kita sampaikan, saya pribadi mungkin perlu bantuan yang lain, tapi keyakinan saya bisa kita lakukan untuk keseluruhan di lingkungan tembok atau kita buat.
Yes. Penutup Ibu Elis. Saya masih Enggak, saya masih mau minta Ria presentasi soalnya. Oh gitu, ya nggak sih, cuma tambahan aja. Saya jadi merasa bersalah karena soal bahasa itu. Karena kemarin 2 hari lalu saya berkunjung ke tempat Mas Gugun sambil bawa, kita kan sudah pernah melakukan, UNESCO pernah melakukan investigasi terhadap tembok kota dan Gudang Timur, juga tembok utara dan tembok Museum Bahari yang dilakukan oleh Heritage Architect dari Aus Heritage gitu. Nah, laporannya dalam bahasa Inggris dengan bahasa heritage. Saya kasih ke Mas Gugun, Mas Gugun, ini nanti tolong dibacain Ariel ya. Ariel itu rekan mereka yang bisa bahasa, yang memang native gitu. Nanti tanya Ariel artinya apa. Nanti ini ada bagian sejarahnya. Biar Pak Gatot dan teman-teman kalau ada turis dari situ aja sumbernya gitu. Kalau soal konservasi yang ini bisa baca di situ gitu. Cuma yang bikin masalah itu. Nah, tadi kan Bram bilang mau bikin workshop supaya paham, itu udah ada bahannya, jadi tinggal dibahasakan bahasanya. Sebenarnya ngerti, cuman fontnya kekecilan jadi. Jadi kalau mau workshop udah ada bahannya, jadi tinggal dipakai itu. Dan ya kayak Heritage Clinic kita kan udah pernah ke sana bulan November, workshop 2 kali di sana. Heritage Clinic terus berkunjung langsung, do and don'ts-nya juga sudah langsung disampaikan. praktek bersihin gudang gitu. Wah, belum dapat izin, bukan yang punya, agak berani kita juga. Iya. Oke. Itu dari saya. Tambahan sedikit, ini tadi banyak cerita soal hari ini keadaan Jalan Tongkol. Saya mau minta Ibu Ria menceritakan sejarah dari tembok itu, karena PDA punya itu gitu ya. Kita bikin kerja di sini adalah ingin memberikan informasi ini juga. Jangan pergi Mas Gugun. Saya minum dulu, Pak. Oh, itu boleh pergi Mas. Atau sambil makan nggak boleh pergi. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik dan teman-teman. Jadi pada makan dulu ya. 2014 bersama dengan UNESCO kita melakukan kegiatan Heritage Clinic, dan kebetulan kami mengunjungi Gudang Timur dan Tembok Timur, bertemu dengan warga, dengan Mas Gugun, kita bincang-bincang di situ ya, rame-rame waktu itu membicarakan kira-kira apa yang bisa, warga bisa berkontribusi apa gitu ya untuk menjaga atau melindungi tembok. Kami juga memberikan materi-materi, maksudnya kami berikan juga dalam bahasa Indonesia maupun Inggris mengenai sejarah tembok dan Gudang Timur. Jadi kalau kita lihat next, ini peta yang sudah disusun oleh Pak Mundarjito. Jadi kalau kita lihat sejak Dendels meninggalkan Batavia di tahun 1808-1811, itu semua dinding tembok kota itu sudah dibongkar karena waktu itu lagi perang. Jadi dia menggunakan sebagian tembok itu untuk membangun ke arah lapangan banteng. Jadi kalau tahun itu sudah ada tim sidang pembubaran, mungkin dia sudah ditangkap ya karena membongkar itu. Jadi yang tersisa saat ini sebenarnya tinggal bagian yang ini. Jadi ada yang pasar ikan ini yang Silver, kemudian bagian ini yang Gudang Timur. Itu yang next. Nah kalau kita lihat dari peta 2015-2016, jadi kita lihat keadaannya ini yang daerah pasar ikan, Museum Bahari, ini yang di Gudang Timur. Lalu kalau kita lihat sisa tembok kota yang di pasar ikan adalah ini yang museum nah ini yang Menara. Kemudian ini Gudang Timur dan ini yang tembok timur. Next. Jadi ini tembok timur itu dibangun 1652, kemudian ditambahkan belakangan lagi tahun 1759. Jadi gudang ini memang tembok ini duluan dibangun karena waktu itu VOC merasa sisi timur ini terlalu lemah sehingga dia membangun tembok pertahanan baru. Nah untuk gudang-gudang ini VOC sendiri membangun untuk grade ya. Grade itu kayak kacang-kacangan, terus gandum, bukan gandum ya, beras-beras itu untuk pasokan makanan untuk di dalam kota. Jadi sebenarnya di sini sumber kehidupan. Kalau kita boleh mengambil filosofinya, gudang ini adalah sumber kehidupan buat kota tua, buat Batavia.
Nah ini kalau kita lihat, kita superimpose yang masih sisa sekarang adalah bagian ini. Yang dibongkar kemarin itu ya. Nah, kecoa, kegaruk. Di bagian ini keluar, kemudian ini bastion Amsterdamnya sudah tidak ada. Ini bastion Amsterdamnya sudah sudah kena jalan tol. Kemudian gudangnya tinggal sisa yang ini juga sudah hancur. Next. Nah ini ada lukisan menunjukkan daerah ini bastion Amsterdam. Jadi kalau kita lihat memang bentuknya seperti ini. Ini yang kastilnya. Kemudian ini adalah yang tersisa yang di sini. Yang mana? Dari tempat. Bukan dari seberang. Ini kanalnya. Ini kanalnya. Kemudian ini temboknya. Kemudian ini yang kastil, ini kastilnya. Oh dari Lodan, ini dari Lodan. Ya. Rumah Pak Gatot gimana tuh? Oh, rumah Pak Gatot di situ ya? Oh. Nah ini bastion yang Amsterdam tadi saya bilang ini sudah nggak ada di pojokan ini. Ini gambarnya kita lihat kalau di gambar yang digambar oleh ada seorang berada yang Carvedi Kramer ini yang membuat desain dari tembok kota dan gudang-gudang ini. Kita lihat memang ada istilahnya rampat atau wall gang itu jalan untuk prajurit melihat kondisi di sekitarnya. Ini kalau kita lihat ini masih ada di Pak. Yang ada pohon-pohon itu Mbak di atas. Ini kayak Lord of the Ring gitu ya. Oh, next. Untuk kontrol ya. Ini yang Lambert yang di Menara Syabada. Ini yang Sibur yang kemarin kena garuk. Kecoa. Nah ini temukan. Ini Safir. Next. Nah ini yang kalau kita lihat ini yang sisa temboknya, kemudian ini gudangnya. Jadi kalau kita lihat tinggal ini dan ini. Bawah. Next. Nah ini kondisinya. Ini memang tebal sekali dan ini pintu-pintu tadi kalau kita lihat dari gambar lama kelihatan ada pintu-pintu. Nah ini salah satu jejak pintunya. Kemarin juga waktu kita heritage clinic kita sampaikan juga ke Pak Gubernur dan teman-teman agar yang ada pintu-pintu ini tetap dibuka secara visual supaya ada koneksi antara tembok dan kanal gitu, karena memang sistem pertahanan itu kan ada hubungan antara tembok dan kanal. Jadi kemarin Pak Bruce juga menyarankan tidak apa-apa ada rumah tapi tetap secara visual daerah-daerah yang ada pintu-pintu ini ada bukaan yang mengarah ke arah kanal. Jadi kalau ada pengunjung ke sana pun bisa dijelaskan ini sistem pertahanan zaman dulu Pak, ini pintu dan ini kanalnya. Jadi kan ada, dan ini juga ruang terbuka antara pintu dan kanal itu disediakan juga untuk pertemuan warga, itu bisa dimanfaatkan untuk itu juga. Next. Nah ini fungsinya. Jadi kalau kita lihat memang kayak ada itu ya. Jadi kalau kita lihat gambar potongan yang zaman dulu nih kayak ada Terang jalan. Jalan buat prajurit itu melihat ke arah luar. Kontrol keamanan. Ini masih ada. Next. Nah ini kondisi gudangnya. Kemarin kita bersama UNESCO dan teman-teman juga melakukan workshop untuk menggali material, mempelajari material bangunan. Next. Sebelumnya. Itu tadi yang kita bicarakan ada pabrik beton itu maksudnya di sebelah kanan atas kemudian saya hanya menutupi gambar. Oh nanti ada mas Oh ada. Takut udah ditutupin saya dari dulu. Nah ini yang sekarang ya, jadi gudangnya ini masih ada, yang ini sudah hilang tapi temboknya masih ada. Next. Nah kemudian kemarin kita juga sempat jalan ke sini ditunjukkan juga oleh warga, Mbak pada waktu kami yang mereka hidup sehari di sini mereka melihat ada kayak semacam jejak-jejak tembok di kanal ini. Nah sehingga kami menduga jangan-jangan itu sisa dari tembok pembatas kanal. Next, jadi kami ini yang di Jembari. Next. Sabanda. Ini yang tadi Belember, ini bastionnya. Next. Nah, ini masih cerita nih. Panjang banget ya. Dari 2011 maaf tadi ketemu salah satu kekhawatiran dari teman-teman Austerita juga dengan adanya pabrik semen ini, tanah di sini menjadi jenuh, jadi tidak bisa menyerap air karena lama-kelamaan dia tertimbun oleh semen-semen ini.
Topik. ya. Nah itu juga airnya kalau nggak salah Mas Iya, jadi balik kan ke tempat dia itu kan. Next. Next deh. Nah, di peta 1945 kita lihat ini masih ada gudangnya, masih ada temboknya, ini ya kanal. Ini 1945 kita masih lihat ya. Sudah ada perubahan. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi kemungkinan dulunya kanal duanya di dulunya ini. Next. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman membersihkan sampah agak hati-hati. Justru ini bisa diceritakan gitu kalau ada pengunjung ini loh. Kalau nggak salah itu yang mami saya juga. Iya bagus gitu. Iya ceritanya gitu. Bapak yang malu tapi kita lebih pintar ceritanya Pak. Iya. Bu Ria lebih pintar cerita. Ya, udah kurang lebih. Terima kasih. Ini baru mulai ya tadi gitu. Jadi karena takutnya nanti ada teman-teman yang berkunjung lalu ternyata belum 100% selesai, itu nggak sesuai presentasinya gitu kan, nanti mengecewakan. Jadi ini baru mulai, tapi paling tidak, maksud saya paling tidak warga ini sudah melakukan selayaknya warga negara gitu. Sekarang tinggal pilihannya dari pemerintah, mau jadi pejabat yang melayani rakyat atau mau jadi penjahat gitu aja. Gitu aja dari saya. Terima kasih.